Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrea Satria dari kelas MI2B absen 12 akan menjelaskan proyek tugas akhir dari pemrograman web lanjut. Di sini pertama-tama adalah halaman login untuk masuk ke dalam sistem informasi saya yang sudah saya buat. Untuk urutnya ke dalam login. Untuk ini simple, saya nggak bikin database dulu untuk punya data di login. Cuma ada controller. Kita lihat dulu di bagian web. Di bagian roots-nya, dia mengarah ke kelas controller supplier dengan metode halaman login. Di metode halaman login sendiri itu langsung return ke bagian ini, ke bagian view login. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan view HTML dari login itu sendiri. Langsung saja jika kita submit langsung masuk ke bagian data supplier. Nah, di sini pertama-tama saya jelaskan dulu untuk database yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan migration, yaitu bisa kita lihat di sini barang sama ada supplier. Saya jelaskan dari supplier. Di sini saya pertama membuat migration supplier dengan mengisikan ada ID, nama supplier, alamat, nomor telepon, itu tipe datanya string sama timestamps. Bisa kita lihat di sini di bagian supplier. Nah, ini merupakan isi dari data dari supplier. Udah ada ID, nama, alamat, nomor telepon, sama timestamp tadi, create sama update-nya. Nah, di sini bisa kita lihat langsung masuk ke dalam view, ke dalam halaman data supplier. Di bagian roots-nya itu sendiri, defaultnya saya memasukkan ke supplier, ke halaman supplier, ke halaman utamanya. Jadi jika kita nggak masukkan slash, itu langsung masuk ke data supplier di bagian roots-nya. Di sini untuk root supplier itu sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan mengarah ke halaman pertamanya itu sendiri, yaitu yang menampilkan tabel tadi. Terus ada root untuk mengarah ke penambahan data supplier. Sama di sini ada yang untuk proses sama edit. Terus ada update juga sama delete. Bisa kita lihat di sini jika kita menambahkan data. Misal saja saya menambahkan data namanya Ronaldo dengan alamat di Portugal. Nomor teleponnya 099. Simpan. Dia akan menambahkan dengan ID 7 namanya Ronaldo. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di bagian sini. Nah, database akan menambahkan data yang sudah kita masukkan tadi di dalam sistem informasi ini. Jika kita lakukan edit, bisa juga, misalkan di sini di ID noun atas nama Sabila, jika kita lupa ke kita simpan, maka akan mengupdate alamat supplier. Bisa kita lihat jika kita di sini refresh, nah maka akan berubah alamat yang awalnya tadi di Lawang jadi di Turki. Ini kita juga bisa hapus data, misalkan saya ingin menghapus yang Aditya atas nama Aisyah Nadira, juga bisa. Bisa kita lihat di sini nanti Aisyah Nadira bisa menghilang. Itu tadi untuk bagian supplier. Bisa kita lihat di bagian supplier. Nah, ini tuh ada tabel untuk yang tadi menampilkan ID, alamat, sama nomor telepon. Nah, di sini tuh bagian ngisi datanya. Dia melakukan for each, terus manggilnya ke ini variable val. Variable val itu dari data. Data itu diambil dari controller. Seperti itu. Lalu ini ada URL supplier edit. Nah, ini tuh
URL-nya untuk mengarah ke view. Ini ada edit sama button untuk edit, yaitu ngarahin ke metodenya edit, sama ini ada delete. Kurang lebih seperti itu untuk host player. Ini juga ada bagian edit sama penambahan, ada sendiri untuk halamannya untuk menambahkan sama melakukan edit. Langsung saja ke data barang. Di sini merupakan halaman untuk menambahkan data barang. Untuk data barang sendiri bisa kita lihat database-nya. Di sini saya menampilkan ID dari barang itu sendiri, terus ID supplier yang melakukan forward ke data supplier, tabel supplier, terus ada jenis barang, merek, harga, sama gambar, terus ada timestamp. Di sini sama, saya juga menggunakan migration untuk membuat tabelnya. Migration partner ID ya. Pertama saya membuatkan ini, ada ID, terus ini merupakan tabel untuk foreign key-nya dari supplier, terus ada jenis barang, merek, sama harga, terus ada timestamp. Awalnya seperti ini, terus saya lupa menambahkan untuk gambar, sehingga saya tambahkan di bagian alter barang. Nah, di sini saya menambahkan untuk tabel kolom untuk gambar itu sendiri. Saya tambahkan setelah kolom harga. Langsung saja jika kita tambahkan di sini. Nah, ini merupakan halaman view dari add barang yang sudah dirootskan dari website dari roots itu sendiri. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 roots dari barang, kontrol barang itu sendiri. Ini dia dari kontrol barang. Pertama ada untuk masuk ke halaman barang, langsung nge-return ke view barang. Terus di sini ada untuk nyimpen data dari database barang. Barang sini ya migration dari itu sendiri, dari tabel barang. Yang tadi dipanggil di bagian ini. Nah, dia manggil data-data yang sudah kita inputkan di barang itu dipanggil ke view tadi. Terus di sini ada view add barang, ini untuk nge-return langsung ke view add barang. Terus ini ada store. Nah, ini untuk input data gambarnya, input data barang sekalian sama gambarnya. Ada edit. Nah, ini di return ke view edit barang sama update. Setelah update tadi, jika kita sudah lakukan update terus di save, nanti langsung return ke redirect ke halaman awal dari data barang itu sendiri. Jika delete langsung di delete aja. Langsung saja kita coba masukkan data barang, misalkan di sini Ronaldo dengan ID 7. Kita inputkan Ronaldo menjual, misalkan dia menjual mouse dengan merek Logitech, misalkan harganya karena kita di sini ada untuk menginputkan barang, gambar barang. Jika kita simpan, dia akan menampilkan tabel dari data barang yang sudah kita inputkan tadi. Jika kita lihat di bagian barang yang awalnya tadi tidak ada, sekarang jadi ada. Seperti ini. Ada kurang lebih itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika tampilannya tidak spesial, karena di sini saya membuat sistem informasi berdasarkan fungsi. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.